penyidik. Dia hanya membenarkan betul bahwa visum sudah diserahkan oleh dokternya dari RSCM dan kami yang menerimanya. Lebih lanjut, berdasarkan visum tersebut, mudah-mudahan segera dilakukan gelar perkara untuk tahap selanjutnya, namanya penyidikan. Itu langsung tanyakan ke Humas, karena yang punya hak nanti penyidik akan berkirim surat. Prosesnya saya tahu, tapi yang punya hak penyidik. Biasanya prosesnya itu dari penyidik berkirim surat ke imigrasi bahwa nama si ini supaya dilakukan pencegahan. Apa itu? Saya nggak nyampurin yang hal-hal di luar itu. Saya fokus kepada proses hukum, dan saya juga di atas bukan semata-mata ini ada amanah dari Nikita, sehingga saya juga terkait dengan prosesnya dia juga, sehingga saya juga berkoordinasi. Yang jelas apa yang selama ini kita tunggu terkait dengan visum itu benar sudah ada, dan visum itu sudah ditandatangani secara sah oleh dokter, artinya tanda tangan bukan tanda tangan elektronik, tanda tangannya dia sendiri. Itu makanya istilahnya itu tanda tangan basah, jadi betul-betul. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video yang datangnya dari pengacara Nikita Mirzani, yaitu Fahmi Haqmit. Saat ini seperti kita ketahui bahwa Nikita Mirzani sedang menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci, dan segala urusan terkait dengan laporan Nikita Mirzani kepada pihak berwajib dikuasakan sepenuhnya kepada Bung Fahmi Hamid selaku lawyer dari Nikita Mirzani. Dalam video ini, lawyer dari Nikita Mirzani, Bung Fahmi Haqmit, akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kasus yang dihadapi Loli Mirzani. Yang mengungkapkan bahwa hasil visum dari Loli sudah diserahkan kepada pihak penyidik dan secepatnya akan dilakukan gelar perkara. Dan ketika dalam gelar perkara itulah ia punya keyakinan penuh bahwa Fadel akan segera ditahan sebagai tersangka. Namun hal ini dipatahkan oleh statement atau pernyataan dari Rasman bahwa sesungguhnya terkait dengan visum dan lain sebagainya yang diumbar-umbarkan oleh Fahmi Hamid dan juga Nikita Mirzani itu ibaratnya memberikan prank kepada publik, karena sesungguhnya hal itu tidak bakal terjadi. Namun akhirnya kalau sampai dengan gelar perkara tiba dan Fadel dinyatakan sebagai tersangka atau bersalah dalam hal ini, maka dengan sendirinya Fadel akan segera ditahan. Oleh karena itu Nikita Mirzani pada live videonya di Tanah Suci yang mengungkapkan bahwa Fadel sebaiknya ya senang-senang dari sekarang, karena minggu depan ia sudah akan ditahan karena kasus yang dilaporkannya. Baik, seperti apa kejelasan dari kasus ini? Mari kita dengarkan bersama apa isi statement atau pernyataan dari lawyer Nikita Mirzani, Bung Fahmi Hamid. Mari kita ikuti video-videonya. Dari penyidik, dia hanya membenarkan betul bahwa visum sudah diserahkan oleh dokternya dari RSCM dan kami yang menerimanya. Lebih lanjut, berdasarkan visum tersebut, mudah-mudahan segera dilakukan gelar perkara untuk tahap selanjutnya, namanya penyidikan. Jadi tahap selanjutnya penyidikan itu menjadi kewenangan dari penyidik semuanya. Seperti itu. Oke, mungkin ini akan menjadi, ini kan sudah pasti akan menjadi alat bukti tambahan untuk kepolisian Bang terkait kasus ini. Apakah hal ini juga akan bisa memberatkan terlapor atas laporan dari Nikita? Saya tidak bisa untuk menyatakan itu. Yang jelas bukan hanya tambahan. Keliru. Visum ini bukti vital yang paling menentukan dalam perkara itu. Justru visum inilah yang menentukan semuanya, karena dari visum ini nanti akan terbaca apa yang terjadi terhadap korban, itu saja. Jadi kalau dikatakan tambahan itu tidak benar, justru yang utama dalam perkara ini itu adalah bukti visum. Dan visum itu sudah ditandatangani. Dari visum itu nanti bercerita tentang apa yang terjadi terhadap korban yang dilaporkan.
Oke, berarti akan ada pemeriksaan selanjutnya dari pihak kepolisian akan memanggil terlapor lagi, atau dari Laura sendiri akan diperiksa kembali? Prosesnya memang seperti itu. Jadi kalau sudah naik gelar, naik pada proses selanjutnya yang selama ini adalah penyelidikan dalam rangka mencari dan untuk menemukan adanya peristiwa pidana, maka selanjutnya namanya penyidikan. Dalam penyidikan nanti semua yang dipanggil itu dimintain keterangan sebagai saksi. Itu perbedaannya. Jadi dimintain keterangan sebagai saksi dan itu dalam rangka penyidikan. Dalam rangka penyidikan ini untuk mencari dan menemukan siapa yang harus bertanggung jawab atas adanya peristiwa pidana tersebut. Itu adalah proses dan tahapannya. Jadi saya di atas hanya menanya informasi ini sah, sudah ada di tangan penyidik. Apa hasilnya, apa kesimpulannya, saya tidak punya hak untuk menanyakan. Betul. Fahmi, tapi kan kemarin Hak penyidik ya. Kita berangkat ke umrah kan ngomong kayak hasil visum ini bikin bahagia segala macam. Apakah itu jadi salah satu clue bahwa ini juga akan mendukung laporan Niki, Bang? Kalau visum itu pasti bercerita. Jadi kalau visum pasti bercerita. Jadi ini bukan persoalan bahagia, sengsara. Visum itu bukti terjadinya sesuatu terhadap korban yang menjadi korban dalam peristiwa ini. Jadi visumnya yang bercerita. Misalnya bercerita tentang apa yang terjadi dan sebagainya. Jadi bukan urusan perasaan bahagia dan tidak, tapi visum itu akan menceritakan apa yang terjadi di dalam tubuh seseorang. Ya, artinya dari obrolan Niki itu berarti membuktikan bahwa memang benar apa yang sudah dilaporkan Niki itu memang ada Peristiwa hukumnya, Bang. Anda tunggu gelar. Ya, dari saya tidak boleh mendahului, yang jelas kita pada porsi yang selama ini kita tunggu-tunggu adalah visum, dan benar visum itu sudah ada kepada penyidik. Tinggal penyidik yang nantinya menindaklanjuti, yang akan membuat resum untuk proses lebih lanjut. Jadi apa mungkin kita juga sudah tahu sebagai ibu dari korban Laura, saya pun mungkin sudah tahu. Tapi mohon maaf, tanyakan langsung kepada penyidik. Habis proses ini yang kita tunggu sekian lama ini adalah visum yang ditandatangani secara sah. Jadi dalam visum itu ada aturan bahwa tanda tangannya itu istilahnya itu tanda tangan basah. Jadi bertanggungjawabkan di dalam proses di persidangan, karena visum adalah bukti yang paling vital dalam perkara ini. Oke, Abang sendiri sebagai seorang pengacara melihat hasil visum ini seperti apa, Bang? Ada rasa kaget, apa shock, apa gitu, Bang? Apa sudah sudah yakin gitu dengan sebelumnya? Anda lihat Nikita sih, dia lagi ibadah, apa yang disampaikan dia itu cerminan apa yang terjadi di dalam proses ini. Kalau Abang sendiri gimana? Saya tanyain pasal, tanyain hukum, tanyain prosesnya, saya jawab. Oke, Bang, kan ini dari hasil visum dan lab semuanya sudah lengkap. Abang sudah ada dapat info nggak sih kapan gelar perkara itu akan digelar? Saya tidak tahu. Mohon maaf. Itu urusan polisi ya. Penyidik dia bisa melaksanakan kapan saja sesuai dengan jadwal yang mereka miliki, dan saya tidak punya hak tahu dan tidak punya hak bertanya. Yang jelas saya hanya memverifikasi kebenaran yang beredar bahwa visum sudah diserahkan dan visum sudah diterima, dan itu setelah saya tanya benar. Saya tidak punya hak bertanya visum itu, tapi apa yang terjadi Anda bisa melihat apa yang Anda lihat terhadap Nikita Mirzani. Bang, kalau dikatakan bahwa hasil visum ini adalah barang bukti final atau barang bukti kunci seperti itu, Bang, dari sebuah perjalanan proses kasus ini, apakah akan tidak ada lagi barang bukti tambahan terkait kasus ini? Oh, itu menjadi proses
kemarin juga sudah dilakukan proses oleh dokter, oleh psikolog ya, dan di RSCM lumayan cukup lama. Yang selanjutnya kan gini, pada saat proses itu saya tidak ada di tempat, tapi saya ada di rumah sakit karena saya yang menyelesaikan administrasi. Dia berkomunikasi langsung dengan dokter, dengan petugas semuanya supaya tidak menimbulkan problem salah paham dan sebagainya, jangan sampai menimbulkan sesuatu. Saya memang tidak ingin langsung pada saat dia dilakukan ngobrol, kan sifatnya ngobrol, jadi bukan diperiksa seperti dia ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol-ngobrol itu saya sengaja tidak ada di situ supaya mengalir prosesnya. Dia sehat-sehat, alhamdulillah, dalam keadaan sangat sehat. Dan betul-betul. Sudah ada permintaan mungkin dari Laura sendiri untuk bertemu dengan Niki, Bang? Itu mungkin dari petugas, karena mereka bisa bypass ke Niki langsung. Kalau ke saya nggak mungkin mereka nyampaikan. Kemarin saja kita ngobrolnya lain, ngobrol yang lain-lain. Ada beberapa permintaan dari Laura yang harus saya sampaikan kepada mamanya, permintaan ya, jadi permintaan beberapa barang nanti saya sampaikan. Artinya Bang, kalau secara perubahan secara mental kelihatan Mas? Iya jauh lebih tenang, lebih baik ya. Lebih saya katakan ini Laura, ini Lauranya anaknya. Dia lebih tenang, percaya dirinya tidak ada, jadi bukan seperti yang Anda pernah lihat, tapi ini betul-betul jauh berbeda sekali. Alhamdulillah saya ucapkan betul-betul dilakukan perlindungan secara maksimal seperti itu. Ada nanya-nanya nggak Mas? Nanya-nanya FA. Wah, mau mungkin aja nanya-nanya. Bang, terkait permintaan barang sendiri, barangnya apa aja sih Bang? Saya nggak tahu, tapi catatannya ada ke petugas ya, Pak, petugas langsung. Jadi pada saat petugasnya langsung kebutuhannya mungkin keperluan hari-hari kali. Bang, selain petugas yang mendampingi, siapa pihak keluarga yang secara langsung? Nggak ada, karena saya mewakili Nikita, Edwin tidak lama cuma dia bilang, Bang udah abang lah, abang kan juga udah kayaknya Laura sendiri, ya udah saya yang. Tapi kan pada saat saya lihat di dalam ada proses pemeriksaan Laura sendiri, ya udah saya yang. Tapi kan pada saat saya lihat di dalam ada proses pemeriksaan mengganggu kalau saya masuk ke dalam, jadi saya di luar sampai selesai. Tapi bukan sifatnya seperti pemeriksaan Bang. Enggak lah, obrolan biasa, ngobrol lah. Supaya lebih mengalir. Iya, ngobrol-ngobrol aja, ngobrol ada anak yang diajak ngobrol sama petugas seperti itu. Kalau permintaan buku kayak waktu kemarin kanifikasi atau? Enggak, beda lagi permintaannya. Permintaannya kayak barang. Nanti saya tanya Niki apa semua. Nikinya kapan pulang Bang mungkin akan? Saya nanti sebentar ini saya tanya dia. Karena saya cuma tahu informasi dia sudah umroh. Artinya dia sudah di Mekah, dia sudah menjalankan ibadah umroh, sebentar lagi mungkin ke Madinah biasanya. Kapan dia pulang nanti saya tanya. Oke, Mas Bang. Terima kasih Bang. Yuk malah jangan di sini yuk, Polres. Itu nanti tanyakan ke Humas, karena yang punya hak nanti penyidik akan berkirim surat. Prosesnya saya tahu, tapi yang punya hak penyidik. Biasanya prosesnya itu dari penyidik berkirim surat ke imigrasi bahwa nama si ini supaya dilakukan pencegahan. Bang, bagaimana proses LPSK dari para saksi Bang? Itu yang pertama itu Laura, dan itu sudah diterima, prosesnya berjalan, dan insya Allah dalam monitoring dari LPSK selanjutnya kewenangan ada di tangan dia. Yang kedua, ada 2 orang yang juga mengajukan permohonan sebagai saksi supaya dilakukan monitoring, jadi bukan penjagaan melekat, jadi hanya dimonitoring karena ada ketakutan tersendiri dari saksi. Setelah saksi itu berbicara dengan LPSK, barulah LPSK paham, LPSK paham saksi ini kepentingannya seperti apa. Berarti memang ada ketakutan itu artinya dia diancam atau gimana Bang? Saya tidak bisa jelaskan. Yang jelas semua telah disampaikan oleh saksi itu kepada petugas. Bahkan 2 hari berturut-turut berkomunikasi, semuanya udah disampaikan.
sementara ini monitoring saja, karena dia tahu. Jadi artinya orang ini bukan orang lain, orang ini tahu. Jadi sementara saya tidak pernah beritahu saksinya, karena memang dari awal saya lindungi saksi ini untuk ada yang diketahui oleh masyarakat. Nanti kalau sampai proses sidang, Anda pasti tahu siapa dia. Jadi hanya 2 yang melapor. Sementara 2 dari sekian saksi yang ada, karena yang lain itu mungkin belum menyampaikan kepada saya, sehingga saya juga tidak akan memaksa. Tapi yang 2 ini dia mempunyai alasan tersendiri, alasannya juga disampaikan kepada petugas. Sebelum dia menyampaikan, dia menceritakan siapa dirinya dalam perkara ini, sehingga Anda adalah saksi yang betul-betul memegang kunci dalam perkara. Pantas aja tidak ada yang tahu Anda siapa. Memang saya tutupi, setelah itu saya serahkan ke petugas. Enggak, sosok Dahlan ini sendiri seperti apa sih Bang? Sampai Nanti Dahlan Anda sudah bahas, silakan nanti orangnya akan saya pertemukan untuk menjelaskan itu. Kalau sementara ini supaya tidak saya juga harus selalu bertanya sama yang bersangkutan, seperti apa yang saya katakan, dia bukan saksi. Yang bisa menjawab tentang nama itu adalah saksi yang saat ini meminta perlindungan pada LPSK. Apa itu? Saya nggak nyampurin yang hal-hal di luar itu. Saya fokus kepada proses hukum, dan saya juga di atas bukan semata-mata ini ada amanah dari Nikita, sehingga saya juga terkait dengan prosesnya dia juga, sehingga saya juga berkoordinasi. Yang jelas apa yang selama ini kita tunggu terkait dengan visum itu benar sudah ada, dan visum itu sudah ditandatangani secara sah oleh dokter. Artinya tanda tangan bukan tanda tangan elektronik, tanda tangannya dia sendiri. Itu makanya istilahnya itu tanda tangan basah, jadi betul-betul ditanda tangan, dan itu menjadi sah terkait dengan proses pembuktian di dalam perkara ini. Bang, amanah dari Niki apa Bang? Tidak, hanya amanah untuk menyampaikan proses yang ada terkait dengan proses yang lainnya. Mungkin dari pihak kepolisian, mungkin Abang sudah berkoordinasi atau belum mengenai mungkin ada pencekalan untuk di luar negeri terhadap terlapor kan? Penyidik dong yang jawab. Coba aja kalau ada humas tanya aja. Jadi apakah itu nanti diperlukan pencekalan dan sebagainya, saya pikir itu nanti tanyakan ke humas, karena yang punya hak nanti penyidik akan berkirim surat. Prosesnya saya tahu, tapi yang punya hak penyidik. Biasanya prosesnya itu dari penyidik berkirim surat ke imigrasi bahwa nama si ini supaya dilakukan pencekalan. Bang, bagaimana proses LPSK dari para saksi Bang? Itu yang pertama itu Laura, dan itu sudah diterima, prosesnya berjalan, dan insya Allah dalam monitoring dari LPSK selanjutnya kewenangan ada di tangan dia. Yang kedua, ada 2 orang yang juga mengajukan permohonan sebagai saksi supaya dilakukan monitoring, jadi bukan penjagaan melekat, jadi hanya dimonitoring karena ada ketakutan tersendiri dari saksi. Setelah saksi itu berbicara dengan LPSK, barulah LPSK paham saksi ini kepentingannya seperti apa. Berarti memang ada ketakutan itu artinya dia diancam atau gimana Pak? Saya tidak bisa jelaskan. Yang jelas semua telah disampaikan oleh saksi itu kepada petugas. Bahkan 2 hari berturut-turut berkomunikasi, semuanya sudah disampaikan, dan yang ditanyakan itu apa yang diinginkan. Yang diinginkan untuk sementara ini monitoring saja, karena dia tahu. Jadi artinya orang ini bukan orang lain, orang ini tahu. Jadi sementara saya tidak pernah beritahu saksinya, karena memang dari awal saya lindungi saksi ini untuk kepentingan penyidikan diketahui oleh masyarakat. Nanti kalau sampai proses sidang, Anda pasti tahu siapa dia. Jadi hanya 2 yang melapor. Sementara 2 dari sekian saksi yang ada, karena yang lain itu mungkin belum menyampaikan kepada saya, sehingga saya juga tidak akan memaksa. Tapi yang 2 ini
Dia mempunyai alasan tersendiri, alasannya juga disampaikan kepada petugas. Sebelum dia menyampaikan, dia menceritakan siapa dirinya dalam perkara ini. Sehingga Anda adalah saksi yang betul-betul memegang kunci dalam perkara ini. Pantas aja tidak ada yang tahu Anda siapa. Memang saya hubungi, saya serahkan ke petugas. Selamat sore semuanya. Jadi kedatangan saya memang terkait dengan hasil visum yang sudah keluar. Tapi sebagaimana berkali-kali saya sampaikan bahwa visum itu hak dari penyidik. Dia hanya membenarkan betul bahwa visum sudah diserahkan oleh dokternya dari RSCM dan kami yang menerimanya. Lebih lanjut, berdasarkan visum tersebut, mudah-mudahan segera dilakukan gelar perkara untuk tahap selanjutnya, namanya penyidikan. Jadi tahap selanjutnya penyidikan itu menjadi kewenangan dari penyidik semuanya. Oke, mungkin ini akan ini kan sudah pasti akan menjadi alat bukti tambahan untuk kepolisian, Bang, terkait kasus ini. Apakah hal ini juga akan bisa memberatkan terlapor atas laporan dari kita? Saya tidak bisa untuk menyatakan itu. Yang jelas bukan hanya tambahan. Keliru. Visum ini utama, bukti vital yang paling menentukan dalam perkara ini. Justru visum inilah yang menentukan semuanya. Karena dari visum ini nanti akan terbaca apa yang terjadi terhadap korban. Itu saja. Jadi betul. Kalau dikatakan tambahan itu tidak benar. Justru Harus utama ya. Yang menjadi utama dalam perkara ini itu adalah bukti visum. Dan visum itu sudah ditandatangani. Dari visum itu nanti bercerita tentang apa yang terjadi terhadap korban yang dilaporkan. Berarti akan ada pemeriksaan selanjutnya dari pihak kepolisian akan memanggil terlapor lagi, atau dari Laura sendiri akan diperiksa kembali? Prosesnya memang seperti itu. Jadi kalau sudah naik gelar, naik pada proses selanjutnya yang selama ini adalah penyelidikan dalam rangka mencari dan untuk menemukan adanya peristiwa pidana, maka selanjutnya namanya penyidikan. Dalam penyidikan nanti semua yang dipanggil itu dimintain keterangan sebagai saksi. Itu perbedaannya. Jadi dimintain keterangan sebagai saksi dan itu dalam rangka penyidikan. Dalam rangka penyidikan ini untuk mencari dan menemukan siapa yang harus bertanggung jawab atas adanya peristiwa pidana tersebut. Itu adalah proses dan tahapannya. Jadi saya di atas hanya menanyakan tentang informasi yang saya terima, kebenaran visum itu benar diterima oleh penyidik. Artinya informasi ini sah, sudah ada di tangan penyidik. Apa hasilnya, apa kesimpulannya, saya tidak punya hak untuk menanyakan. Bang, kalau dikatakan tadi pada saat kita berangkat ke umrah kan ngomong kayak hasil visum ini bikin bahagia segala macam. Apakah itu jadi salah satu clue bahwa ini juga akan mendukung laporan yang lanjutnya, Bang? Kalau visum itu pasti bercerita. Jadi kalau visum pasti bercerita. Jadi ini bukan persoalan bahagia, sengsara. Visum itu bukti terjadinya sesuatu terhadap korban yang menjadi korban dalam peristiwa ini. Jadi visumnya yang bercerita, misalnya bercerita tentang apa yang terjadi dan sebagainya. Jadi bukan urusan perasaan bahagianya, tidak, tapi visum itu akan menceritakan apa yang terjadi di dalam tubuh seseorang. Ya, artinya dari obrolan Niki itu berarti membuktikan bahwa memang benar apa yang sudah dilaporkan Niki itu memang ada peristiwa hukumnya, Pak. Anda tunggu gelar. Ya, dari saya tidak boleh mendahului, yang jelas kita pada porsi yang selama ini kita tunggu-tunggu adalah visum. Dan benar visum itu sudah
ada kepada penyidik. Tinggal penyidik yang nantinya menindaklanjuti, yang akan membuat resum untuk proses lebih lanjut. Jadi apa mungkin kita juga sudah tahu sebagai ibu dari korban Laura, saya pun mungkin sudah tahu, tapi mohon maaf, tanyakan langsung kepada penyidik. Habis proses ini yang kita tunggu sekian lama ini adalah visum yang ditandatangani secara sah. Jadi dalam visum itu ada aturan bahwa tanda tangannya itu istilahnya itu tanda tangan basah. Jadi tidak bisa dengan tanda tangan elektronik. Jadi yang menandatangani itu dokter harus tanda tangan basah ya? Pada saat itu, dan itu ditandatangani langsung, sehingga itu bisa dipertanggungjawabkan di dalam proses di persidangan, karena visum adalah bukti yang paling vital dalam perkara ini. Bang, ini kan sebagai seorang pengacara melihat hasil visum ini seperti apa, Bang? Ada rasa apa namanya adil dengan apa sudah sudah yakin gitu dengan sebelumnya? Anda lihat ke kita, dia lagi ibadah, apa yang disampaikan dia itu cerminan apa yang terjadi di dalam proses ini. Kalau Abang sendiri gimana? Saya tanyain pasal, tanyain hukum, tanyain prosesnya saya jawab. Oke, Bang, kan ini dari hasil visum dan lab semuanya sudah lengkap. Abang sudah ada dapat info nggak sih kapan gelar perkara itu akan digelar? Saya tidak tahu. Belum tahu pasti ya. Itu haknya penyidik. Ini jebakan pertanyaan ini. Saja sesuai dengan jadwal yang mereka miliki, dan saya tidak punya hak tahu dan tidak punya hak bertanya. Yang jelas saya hanya memverifikasi kebenaran yang beredar bahwa visum sudah diserahkan dan visum sudah diterima, dan itu setelah saya tanya benar. Saya tidak punya hak bertanya visum itu, tapi apa yang terjadi Anda bisa melihat apa yang Anda lihat terhadap kita bersama. Bang, kalau dikatakan bahwa hasil visum ini adalah barang bukti final atau bukti barang bukti kunci seperti itu, Bang, dari sebuah perjalanan proses hasil ini, apakah akan tidak datang lagi barang bukti tambahan terkait kasus ini? Oh, itu menjadi proses penyidikan. Jadi gini, dalam proses hukum, apalagi dalam tindak pidana kejahatan seperti ini, penyidik punya hak untuk memeriksa siapa saja. Penyidik punya hak untuk mencari dan menemukan bukti-bukti yang terkait. Jadi tidak ada batasan, tidak ada larangan, dan harus berhenti sampai di satu titik. Jadi kalau memang ditemukan bukti, pasti akan dilakukan proses lebih lanjut. Ya, itu karena ini dugaan tindak pidana kejahatan terhadap anak, sehingga ini adalah tindak pidana. Jadi itu prosesnya seperti itu. Maka kalau dikatakan akan terjadi sesuatu, itu menjadi kewenangan dari penyidik untuk menindaklanjutinya seperti apa. Apakah dia nanti akan memanggil A, B, C, yang pasti semua yang ada di dalam proses penyelidikan kemarin, semua akan dimintain keterangan kembali dan diperiksa sebagai saksi. Oke, Bang, ini kan menurut dari pihak kepolisian ada 3 pasal yang dilaporkan oleh NM kepada VA. Nah, dari 3 pasal ini, apakah nantinya dari semua alat-alat bukti yang sudah ada bisa berkembang lagi untuk bertambah lagi pasalnya, Bang? Penyidik yang punya hak. Jadi kewenangan apa yang ditemukan dalam proses penyidikan itu terkait dengan pasal-pasal yang ada, itu menjadi mutlak haknya penyidik. Hanya ada di dalam ketentuan kecuali yang tidak bisa dilakukan proses penambahan itu dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Tidak bisa kalau tidak dilaporkan sendiri, tapi penyidik diberikan kewenangan. Biasanya dia berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum prosesnya. Berarti emang dari awal tuh cuma 1 pasal kemudian berkembang biak, atau memang dari awal kan sudah melakukan biak akhirnya berkembang? Dia bertanya, tanya sama dia tuh, yang tanya tuh. Dia tanya dari barusan 3 kok jadi 1? Nah, soalnya dari awal katanya kabarnya 1 terus sebenarnya atau kemudian Dia nanya dia tuh 3. Aku tanya sama dia, biar dia yang jawab. Mana lu sebelahan kok?
Iya, itu pintar nanyanya tadi. Jadi alangkah baiknya biar tidak bias. Pertanyaan itu kalau sudah ditanya, jangan diulang lagi dengan Anda mencoba untuk memotong kejadian yang kamu tanya saya. Saya bisa jawab semua pertanyaan. Yang kamu tanyakan tidak sama dengan yang saya laporkan. Yang saya laporkan sama dengan pertanyaannya. Oke? Nanti dulu, Bang, terkait dari yang screen capture yang sempat diunggah sama Nikita Mirzani soal Titin, Bang. Apa itu? Yang Saya nggak nyampurin yang hal-hal di luar itu. Saya fokus kepada proses hukum, dan saya juga di atas bukan semata-mata ini ada amanah dari Nikita, sehingga saya juga terkait dengan prosesnya dia juga, sehingga saya juga berkoordinasi. Yang jelas apa yang selama ini kita tunggu terkait dengan Sudah penasaran ya? Sudah ada, dan visum itu sudah ditandatangani secara sah oleh dokter, artinya tanda tangan bukan tanda tangan elektronik, tanda tangannya dia sendiri. Makanya istilahnya itu tanda tangan basah, jadi betul-betul ditanda tangan, dan itu menjadi sah terkait dengan proses pembuktian di dalam perkara ini. Bang, amanah dari Niki apa, Bang? Tidak, saya hanya amanah untuk menyampaikan proses yang ada terkait dengan proses yang lainnya. Mungkin dari pihak kepolisian, mungkin Abang sudah berkoordinasi atau belum mengenai mungkin ada pencekalan untuk pergi ke luar negeri terhadap terlapor, Bang? Penyidik dong yang jawab. Coba aja kalau ada humas saya aja. Jadi apakah itu nanti diperlukan pencekalan dan sebagainya, saya pikir itu nanti tanyakan ke humas, karena yang punya hak nanti penyidik akan berkirim surat. Prosesnya saya tahu, tapi yang punya hak penyidik. Biasanya prosesnya itu dari penyidik berkirim surat ke imigrasi bahwa nama si ini supaya dilakukan pencekalan. Bang, bagaimana proses LPSK dari para saksi, Bang? Itu yang pertama itu Laura, dan itu sudah diterima, prosesnya berjalan, dan insya Allah dalam monitoring dari LPSK selanjutnya kewenangan ada di tangan dia. Yang kedua, ada 2 orang yang juga mengajukan permohonan sebagai saksi supaya dilakukan monitoring, jadi bukan penjagaan melekat, jadi hanya dimonitoring karena ada ketakutan tersendiri dari saksi. Setelah saksi itu berbicara dengan LPSK, barulah LPSK paham saksi ini kepentingannya seperti apa. Berarti memang ketakutan itu artinya dia diancam atau gimana, Pak? Saya tidak bisa jelaskan. Yang jelas semua telah disampaikan oleh saksi itu kepada petugas. Bahkan 2 hari berturut-turut berkomunikasi, semuanya sudah disampaikan, dan yang ditanyakan itu apa yang diinginkan. Yang diinginkan untuk sementara ini monitoring saja, karena dia tahu, jadi artinya orang ini bukan orang lain, orang ini tahu. Jadi sementara saya tidak pernah beritahu saksinya, karena memang dari awal saya lindungi saksi ini untuk ada diketahui oleh masyarakat. Nanti kalau sampai proses sidang, Anda pasti tahu siapa. Jadi hanya 2 yang lapor. Sementara 2 dari sekian saksi yang ada, karena yang lain itu mungkin belum menyampaikan kepada saya, sehingga saya juga tidak akan memaksa. Tapi yang 2 ini dia mempunyai alasan tersendiri, alasannya juga disampaikan kepada petugas. Sebelum dia menyampaikan, dia menceritakan siapa dirinya dalam perkara ini, sehingga Anda adalah saksi yang betul-betul pemegang kunci dalam perkara ini. Pantas saja tidak ada yang tahu Anda siapa. Memang saya tutupi, setelah itu saya serahkan ke
tugas. Bang, sosok Daran ini sendiri seperti apa? Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan statement atau pernyataan dari pengacara Nikita Mirzani menyangkut hasil visum dari Loli dan juga perkembangan kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani di Polres Metro Jakarta Selatan. Dan kepada para sahabat sekalian yang telah menyaksikan video-video tadi, barangkali ingin mengomentari videonya, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.